Halo, sahabat milenial, selamat sore. Hari ini kembali lagi bersama kami di Gempita di acara White Chair. Dan hari ini kita akan membahas tentang isu nasional sekarang yang menjadi perbincangan publik tentang reformasi Polri. Dan pada hari ini juga kita telah menghadirkan kader-kader muda, kader-kader intelektual yang bersifat akademik dari seluruh kampus Jakarta. Dan kawan-kawan ini akan menyampaikan tanggapan mereka nanti, akan menyampaikan statement mereka terhadap reformasi Polri ini. Dan sebelum kita menyaksikan dialog hari ini, maka kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian. Presiden merespon positif desakan melakukan evaluasi dan reformasi kepolisian. Tiga, dua, satu. Silakan, Mas nomor 2. Perkenalkan Bapak, nama aku Dewa dari UPN Veteran Jakarta. Oke, silakan. Iya. Reformasi Polri menurut saya memang malah adalah salah satu tanda bagaimana masyarakat sangat mencintai institusi, Bapak. Oke. Ini adalah bentuk komunikasi rakyat kepada institusi yang seharusnya ada wewenang dan mengayomi masyarakat Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini kita dapat melihat gitu bagaimana kasus-kasus besar, kasus-kasus yang kontroversial dari institusi ini. Pada akhirnya setelah beberapa rangkaian kasus tersebut muncullah keresahan daripada masyarakat. Oke. Yang pada akhirnya muncullah suatu tuntutan. Yaitu tuntutan reformasi institusi tersebut, yaitu institusi kepolisian Indonesia. Oke. Menurut saya ini adalah satu bentuk cinta masyarakat kepada institusi tersebut. Karena ini bentuk peduli, masyarakat ingin bahwasanya institusi yang seharusnya mengayomi, institusi yang harus mewenang untuk bisa mungkin merepresi juga mengendalikan bagaimana stabilitas masyarakat Ya, oke. kembali kepada memang mandat moral awalnya. Oke. Namun kan kita bisa lihat ya, pada akhir-akhir ini institusi tersebut malah justru kontradiktif Oke. dengan mandat moral awalnya. Banyak sekali kasus-kasus besar seperti Verdi Sambo. Oke. Terus juga kemarin kita sama-sama melihat bagaimana di salah satu demo yang ada di Jakarta, di Indonesia. Yang September kemarin ya? Betul sekali Bapak. Oke. Bagaimana institusi tersebut tidak menjalankan mandat moral awalnya. Oke. Maka dari itu reformasi ini menurut saya adalah salah satu bentuk cinta dan kepedulian masyarakat kepada institusi supaya untuk bisa berbenah dan membuat struktur baru. Struktur baru ya. Akhirnya kan muncul tuh ada dua, Pak Prabowo akhirnya merespon tuntutan masyarakat dan memberikan satu komisi reformasi Polri. Panitianya ya. Panitia Oke, reformasi Polri. Oke. Namun menurut saya yang janggal adalah Pak Listio Sigit Oke. malah memunculkan juga komisi atau mungkin komite reformasi dari institusinya sendiri. Oh, dari tubuhnya Polri sendiri. Dari tubuhnya Polri Ya, sendiri. Oke, ya. Bagaimana bisa institusi yang problematik, Oke. institusi yang bahwa kita tahu ingin direformasi dan memang pada faktanya dan pada realitanya teman-teman sangat mungkin bisa aku bilang sudah sangat kotor di dalamnya, Oke. malah ingin mereformasi dan membenahi dari dalamnya. Oke, ya. Oke. Itu menurut saya agak suatu hal yang menurut saya agak janggal. Oke. Janggal ya di situ ya. Iya betul sekali Oke. Bapak. Oke. Dari aku seperti itu aja teman-teman. Bapak, sekian. Oke. Terima kasih. Dengan waktu 11 menit 49 detik, kita lanjutkan challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan Mas nomor 3. Siap. Salam kenal. Hakim dari UPN. Siap. Iya.
Mungkin kalau misalnya kita ngomongin reformasi Polri, kita ulang dulu dari awal gitu ya. Ya. Yang gimana caranya memang Polri itu suka tidak suka itu sebenarnya alat negara, bukan alat politik. Itu harus clear Oke, dulu di itu situ. clear ya. Oke. Sampai kenyataannya memang yang kita lihat banyak petinggi Polri yang akhirnya menjadi pejabat sipil dan segala macam, itu kan akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang memang bisa dibilang tidak Konflik profesional sosial gitu. ya. Iya Oke begitu. ya, oke. Nah, reformasi Polri kan sebenarnya hal yang diriku rasa sudah dibayang-bayangkan dan juga dijunjung tinggi lah, diupayakan oleh sipil itu dari lama. Oke. Tapi memang karena belum lama ini kasus-kasus Polri dan juga elektabilitasnya ada dalam mata masyarakat itu semakin mengecil Ya. gitu, dan bertabrakannya mereka dengan sipil itu setiap hari semakin sering terjadi. Oke. Makanya hal-hal yang memang bisa dibilang lebih teknis itu harus dikerjakan gitu. Tadi sudah disampaikan bahwasannya ada panitia reformasi Polri dari pemerintah. Ya, pemerintah. Tapi di sisi lain juga ada panitia dan juga pembentukan tim reformasi internalnya, Silisa Sigit kan begitu. Polri itu sendiri. Iya. Ya, oke. Itu emang hal yang bisa dibilang paradoks gitu kan. Gimana caranya internal yang memang bahasanya adalah pelanggar dari apa yang mereka ingin kerjakan dan cita-citakan itu membenahi dirinya sendiri tanpa pengawasan dari pihak eksternal. Kan nggak bisa Oh, begitu. Iya, itu kurang maksimal lah. Iya. Ya, oke. Itu yang bisa dibilang nggak selinear lah dengan apa yang diciptakan masyarakat. Oke. Dan memang kalau misalnya kita baca lebih lanjut, katanya kan fokusnya memang berbeda gitu. Ya. Yang satu yang dari pemerintah itu dia menginginkan tata kelola gitu kan, Oke. transparansi dan akuntabilitas. Sementara kalau memang internal Polri ya hal-hal yang memang bisa dibilang sesimpel paradigma aja, nggak teknis, nggak konkret gitu. Oke. Pembangunan moral gitu kan. Ya, Terus juga etos kerja dan lain-lain. Sebenarnya dua hal itu kan bisa dikolaborasikan gitu kan. Gitu. Dua hal itu sebenarnya hal yang kita nggak bisa pisahkan dari satu sama lain. Nggak ada dikotomi itu di antara dua-duanya. Oke. Gitu. Makanya memang yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat, gimana caranya polisi harus paham dulu nih posisi awalnya gitu. Kalau dia tuh alat negara. Kalau misalnya ngomongin alat politik itu tafsirnya banyak. Oh, iya. Kekuasaan, Liar nanti iya. pikirannya, ya, Itu oke. terlalu luas, terlalu universal, terlalu general. Tapi kalau alat negara kan itu clear, menjamin kesejahteraan untuk warga negara. Dan gimana caranya hal-hal tersebut, dinamika ini itu nggak dilempar lagi dijadikan narasi publik sampai akhirnya hal-hal yang mungkin bisa dibilang bisa dikerjakan bersama itu terpisah-pisah lagi gitu kan. Ujung-ujungnya politik makin nggak stabil gitu kan. Masyarakat pasti bakal jadi korbannya lagi gitu kan. Proses-proses dan pembenahan yang bahasanya dibutuhkan sama masyarakat per hari ini, tiap hari kemarin itu jadi makin lamban karena memang teknis yang dibutuhkan buat mereformasi strukturnya, budayanya dan segala macam itu nggak terjadi karena ada dinamika yang elit ini gitu kan. Berarti ada gangguan stabilitas Iya. secara nasional ya. Itu kan sebenarnya yang ya, dimasalahkan. oke. Nah, kenyataannya adalah sebenarnya kita harus lebih cermat ya melihat bahwasannya harus ada pihak lain gitu yang bisa dibilang bisa menilai dengan objektif, nggak terafiliasi gitu. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari tim panitia pemerintah itu kan ada sipil gitu kan, ada Prof. Oh ya, Jimmy. Prof. Mahfud juga Iya, ya. Prof. Mahfud masuknya, juga ya. gitu. Dan itu kan walaupun mungkin lain-lainnya adalah bisa dibilang petinggi-petinggi juga gitu ya. Yang mungkin tidak terlalu terjamin. Tapi kan itu hal yang bahasanya bisa dilihat sebagai positivitas lah gitu kan. Dibanding tim yang memang ada dari Polri itu sendiri. Iya, dari Polri itu Oke, sendiri. iya, oke. Itu sih paling. Iya. Oh. Itu sih paling kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Oke, dengan sisa waktu 7 menit 50 detik, kita lanjutkan dengan challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan, Mas. Nomor 1. Oke Bang, Oke. saya Aldo dari UBK. Siap, silakan, Bung. Oke Bang, jadi mungkin kita langsung masuk persoalan dengan reformasi Polri. Tentu ini sebuah permasalahan yang menarik ya, sebagai kaum mahasiswa untuk membahas ini karena tentu kami mengalaminya sendiri. Maka dari itu perlu saya dan teman-teman kita mengkaji bersama bahwasanya tentu ada permasalahan besar sehingga ada inisiasi daripada Pak Prabowo untuk bagaimana melakukan reformasi. Tentu reformasi itu berarti ada masalah. Namun yang menjadi persoalan besar namun hari ini artinya yang seperti yang tadi disampaikan bahwasanya ada dua tim pembentukan. Yang pertama dari internal,
yang kedua dari eksternal yang dibentuk oleh presiden. Presiden. Nah ini sangat kontradiktif. Oke. Yang kita melihat bahwasanya tim pembentukan yang dibentuk oleh Polri, menurut saya itu sangat kontradiktif dengan apa yang harus dilakukan oleh Prabowo. Oke. Kenapa saya menganggap bahwasanya ketika Pak Listio Sigit sebagai pimpinan Polri Ya. mampu untuk bagaimana membenahi Polri, sebenarnya udah dari dulu. Dari dulu ya, oke. Kenapa dia baru sadar sampai sekarang untuk membentuk tim internal? Ketika presiden menginstruksikan untuk bagaimana membentuk percepatan reformasi Polri itu. Iya, betul. Nah ini artinya mencoba untuk bagaimana, ini kan pemain-pemain lama yang mencoba untuk bagaimana Pemain. ketika Ya. mencoba untuk hal-hal yang ataupun kebusukan-kebusukan yang ada dalam Polri itu mencoba untuk menutupi. Oke. Sehingga mereka juga mengambil bagian dalam tim reformasi itu. Kita paham bahwasanya ini seharusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Oke. Karena Prabowo menginginkan bagaimana yang disampaikan bahwasanya selama ini kinerja daripada Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang bagaimana kita tahu bahwasanya mereka selalu berbicara mengenai presisi yang dimana melindungi, mengayomi dan melayani. Ya, betul. Namun bukti konkretnya hari ini teman-teman mungkin melihat beberapa perjalanan pada saat pimpinannya Bapak Listio Sigit, kita melihat bahwasanya kinerja dari Polri ini kan banyak sekali kasus-kasus besar sampai hari ini tidak terselesaikan teman-teman. Oke. Yang ditambah lagi kita tahu bahwasanya polisi ini merupakan lembaga hukum untuk bagaimana menyelesaikan terkait dengan kasus-kasus besar. Persoalan-persoalan yang ada di Republik ini. Oke, ya. Namun hari ini kita melihat bahwasanya persoalan-persoalan ini sampai hari ini kasus-kasus besar itu tidak mampu untuk bagaimana menyelesaikan itu. Artinya saya menilai bahwasanya kinerja Polri ini buruk. Namun seperti yang kita tahu bahwasanya kemarin-kemarin ini ada beberapa isu yang begitu fantastis naik, bahwasanya kinerja dari Polri ini naik. Itu yang menurut saya ini Naik tiba-tiba. naik tiba-tiba. Saya menilai bahwasanya dari mana mereka mengambil Surveinya itu survei-survei ya, itu. datanya. Kita Ya, paham oke. bahwasanya pemerintah ini kan kalau mau dibilang orang yang punya alat lengkap untuk melakukan kebohongan ya pemerintah, karena dia punya instruksi jelas Ya. untuk bagaimana melakukan itu. Ya. Sehingga realitanya yang kita alami ketika kita tanya di masyarakat kecil, banyak sedikit kasus-kasus yang harus diselesaikan melalui mendapatkan keadilan itu, misalnya ayam saja yang hilang. Untuk menyelesaikan itu, Bang, itu perlu jual sapi untuk bisa menyelesaikan yang ayam hilang ini, Bang. Tidak sebanding ya. Tidak sebanding. Gimana ya? Karena memang meskipun Iya. ada ini bukan institusinya, memang Iya. oknum-oknumnya. Iya. Tetapi efeknya itu lari ke institusinya. Iya, berefek ke Sehingga sana memang ya. ini harus melakukan yang namanya transparansi itu. Oh, ya. Supaya bagaimana menyelesaikan kasus. Dan juga kita minta kepada pimpinan tertinggi, bahwasanya pernah Pak Listio Sigit berkata bahwasanya ketika ikan busuk itu pasti busuk dari kepalanya. Sudah Oke. tentu. Ya pasti. Jadi ketika institusi buruk itu pasti buruknya dari kepalanya. Jadi kalau misalnya menurut saya ya tidak sebanding dengan tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Listio. Sebenarnya Pak Listio harus sadar untuk bagaimana melakukan perubahan itu sebelum Pak Prabowo melakukan reformasi itu. Ya. Karena Pak Prabowo ketika naik presiden mungkin melihat bahwasanya persoalan-persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di Republik ini tidak pernah terselesaikan karena masalahnya ada di pihak ini nih. Sehingga menilai bahwasanya harus adanya percepatan reformasi Polri ini agar kasus-kasus besar dan hari ini yang harapan masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote bisa mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Oke. Nah, tentu kita berbicara mengenai reformasi Polri ini juga sangat penting. Kita tahu kalau misalnya Polri ini menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, saya pikir dia merupakan satu institusi yang berperan besar bagi negara Kesatuan Republik Ya, Indonesia udah pasti. untuk melayani Ya, masyarakat. udah pasti itu. Tentu. Kita tahu bahwasanya kita meskipun saya hanya membenci oknum-oknum saya, tapi institusinya saya sangat bangga dengan polisi. Ya. Karena ketika ada masalah pasti polisi yang sampai duluan. Tentu kita menghormati itu. Ya, ya. Yang kita bangga kita punya polisi yang sampai dari tingkat Polri Iya. sampai ke Polsek. Polsek ke bawah. Bahkan subsektornya sampai di bawah. Jadi menurut saya lembaganya itu sampai ke desa-desa dan bisa membantu masyarakat. Cuma selama ini persoalannya di
teknisnya saja, pelaksanaannya. Pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di ya. lapangannya itu yang Oke. sangat berbeda. Terkadang saya berbicara misalnya di NTT Bang. Oke, NTT ya, Nusa NTT Tenggara Timur itu ya. kan terkadang saya juga emosi dengan polisi Bang. Emosi. Iya, karena gini Bang, Oke. menurut saya ketika mereka melakukan operasi, Oke. mereka itu kadang ngejar-ngejar. Oke. Bahkan ada yang bisa celaka, patah tulang, patah tangan, muka hancur, motor hancur. Oke, interupsi. Ada interupsi dari teman-teman? Silakan. Oke, sayang sekali Bung. Oke. Silakan kembali ke tempat. Siap, terima kasih. Siap. Oke, melanjutkan 1 menit 46 detik. Kita ambil challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan, Mas. Nomor 8. Pohon Bung dari Uki. Mantap, Bung. Silakan. Oke Bang. Jadi kita bicara mengenai reformasi kepolisian. Pertama-tama saya menyinggung terkait dengan prinsip dasar kita yaitu solus populis est suprema lex. Artinya apa? Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oke, ya. Nah terkait dengan reformasi kepolisian ini sebenarnya saya setuju. Oke. Tapi pertanyaan selanjutnya yaitu pemerintah kita sudah membentuk komite Ya, eksternal. Ya. Nah sekarang dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwasanya kepolisian adalah sebagai pengaman, pengawal, dan pelayan masyarakat. Ya, Dan kemudian oke. itu kan diturunkan dengan payung hukumnya. Payung hukumnya, Undang-Undang oke. nomor 2 tahun 2002 terkait Iya. kepolisian. Ada kekuatan hukumnya. Ya, di sana. betul. Oke. Tapi begini, saya melihat komite yang dibentuk oleh pemerintah ini sebenarnya ada dua, Oke. yaitu Kompolnas. Kompolnas kan sebagai pengawas eksternal kepolisian juga. Oke. Nah, bagaimana dengan komite yang dibentuk oleh pemerintah? Ini kan jadi tumpang tindih toh kewenangan. Oke. Nah, ini menurut saya semoga tidak terjadi money laundry ataupun transaksi politik Wah, di ya. tengah-tengah dua lembaga Dua tersebut. lembaga tersebut. Ya. Nah, ini harapan kita ya sebagai masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa mungkin. Nah, jadi kemudian terkait dengan reformasi yang baru dibentuk oleh Prabowo ini kan udah kepres keputusan presiden udah Iya. diteken. Iya. Nah, saya melihat polisi akhir-akhir ini tingkat atau trust kepercayaan masyarakat itu udah naik dalam 2 minggu terakhir. Nah, Naik ya, drastis ya. itu dari mana? Jadi pertanyaan. Itu yang pertanyaan. Oke. Ya. Nah, itu whatever lah kita nggak tahu Ya, itu. ya, ya. Tapi harapan kita kepada Presiden Prabowo karena dia yang mempunyai kepala negara sebagai kepala negara. Otoritas tertinggi lah ya. Kita berharap agar rakyat bisa Aduh, percaya. sayang sekali, Bung. Waktunya udah selesai. Wah. Silakan kembali ke tempat. Baik, untuk segmen pertama telah selesai dan beberapa statement ataupun tanggapan dari teman-teman peserta tadi, dan ini sangat luar biasa. Ada yang menyampaikan terjadinya reformasi Polri ini karena ada persoalan yang buruk, ada yang menyampaikan karena kita cinta terhadap institusi Polri. Dan ini akan menjadi catatan penting bagi kita seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum-kaum muda ataupun kaum-kaum intelektual yang sedang memahami isu strategis terhadap reformasi Polri. Sebentar lagi kita akan Pagi-pagi mau jogging santai, tapi skincare dulu jangan lalai. Cleansing dulu terus day kenyah, skin pro siap jaga kulitnya. Lari keliling komplek penuh gaya, kulit tetap aman gak gampang terbakar cahaya. Balik kos bersih-bersih dulu bro, ritual wajib kupas skin pro. Apaan sih lu hitam muluk? Ngapain nanya-nanya gua? Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuken sebagai host hari ini, dan kita akan melanjutkan segmen kedua tentang reformasi Polri. Temanya tetap sama. 3, 2, 1. Silakan nomor 7. Ada dari UI. You can, mantap. Alhamdulillah.
Oke, baik. Mungkin saya izin menambahkan saja ya dari argumen-argumen sebelumnya ya. Di mana saya setuju bahwa ada reformasi Polri dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Saya setuju bahwa jangan jadikan Polri sebagai alat politik, namun jadi alat negara kembali. Nah, tapi mungkin ini saya berbeda pendapat sedikit ya mungkin ya. Di mana orang melihat reformasi Polri sebagai matahari kembali berdiri di atas Indonesia, tapi saya merasa ini lebih seperti bulan dan matahari berrotasi bersama. Di mana nih sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada dua tim kan, ada tim reformasi yang dibuat sama Bapak Presiden Prabowo dan satu dibuat oleh si Listio ya. Nah, tapi kan kita harus pahamin bahwa mereka berdua ini memiliki posisi yang berbeda ya. Di mana yang buatan si Presiden Prabowo itu dipimpin oleh Profesor Jimmy Ashidik, seorang sipil, dan ditemani oleh beberapa pimpinan sipil negara seperti Profesor Mahfud MD. Habis itu kan ada Yusril Iza Mahendra sebagai Menko. Nah, ini kan kita bandingkan kontras dengan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Listio kan, di mana isinya itu 52 anggota itu rata-rata kan semuanya anggota Polri, orang internal. Iya kan, orang internal kan semuanya. Polri aktif semua ya. Nggak beda dong. Nah, ini aku bisa lihat ini kenapa ini bukan sebagai sebuah kontradiksi, karena ini juga dijelaskan juga oleh si Sufmi Dasko Ahmad sebagai ya bisa dibilang kan tangan kanannya Prabowo ya. Iya, sebagai second in command lah bisa dibilang. Iya, pintu-pintunya dia kan. Ya, dia bilang bahwa sebenarnya ini adanya dua tim ini bukan sebagai kontradiksi, tetapi menurut dia itu adalah di mana yang buatan Polri itu adalah sebagai tim untuk internal persiapan dan perubahan budaya, dan tim yang dipimpin oleh Profesor Jimmy Ashidik itu lebih kepada perubahan yang secara total. Kalau kan Profesor Jimmy Ashidik juga pernah ngomong juga bahwa tim reformasi dia itu lebih fokus untuk transformasi digitalnya, itu juga salah satu posisi utamanya yang bersifat holistik dan adanya laporan setiap 3 bulan. Ini berbeda dengan si tim Polri di mana mereka itu lebih fokus kepada saya ingin perubahan internal budaya seperti perubahan apa yang dilakukan oleh Polri itu sendiri. Jadi itu mereka ada beda perspektif. Oh, ada perbedaan perspektif, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama padanya kan, perubahan Polri dari sebagai alat politik, sebagai alat negara kembali balik. Tapi saya bukan dukung penuh ya terhadap tim reformasi Polri ini sendiri. Saya ada kritikan juga. Ya, kenapa kita lihat dulu nih kepada tim anggota yang dipimpin oleh Profesor Jimmy Ashidik. Nah, kita bisa lihat ini sebenarnya kalau kita lihat anggotanya itu, meskipun kita bisa lihat ada tokoh-tokoh terkenal yang kayak Mahfud MD atau Jimmy Ashidik, tapi kita bisa harus lihat dulu isinya siapa aja. Itu ada 2 Kapolri, habis itu juga ada Tito Karnavian, meskipun dia Purnawirawan lah. Iya, Purnawirawan, meskipun tapi bagian dari Polri itu juga. Meskipun dia Skamentri tapi kan tetap aja Polri kan. Ini kita bisa lihat bahwa meskipun isi mayoritasnya ini bisa bilang sipil lah tanda kutip ya. Tambahin juga yang ada tim Polri-nya Listio. Nah, ini sama aja kayak bilang, wah, kita perbaikin kok, tapi di belakang itu isinya Polri semua. Jadi itu perubahan itu bukan kayak perubahan yang sangat mendalam. Malah kita bisa lihat kritikannya utama yang saya bisa lihat ini bahwa surface level reform, di mana ya ada perubahan nih. Saya bilang akan ada perubahan di Presiden Prabowo dan Listio. Tapi pada internal ini bisa dibilang sebagai regulatory capture, di mana Profesor Jimmy Ashidik ini dan kawan-kawan sipil ini kayak dikepung sama orang Polri ini sendiri, menurut saya sendiri. Karena lingkarannya Polri semua. Iya, jadi kayak saya dukung perubahan, tapi pada faktanya itu saya rasa bahwa Polri dan banyak anggota yang udah meskipun purnawirawan ini lebih kepentingan untuk menjaga institusi itu sendiri daripada adanya reformasi yang sangat mendalam. Ya, saya merasa itu bahwa sebenarnya perubahan bisa dilakukan. Tapi kalau Profesor Jimmy Ashidik dan sipil-sipil lain itu tidak bersifat lebih aktif dan independen, pada akhirnya itu akan tenggelam sama yang isi-isinya Polri ini sendiri. Karena dia berada di lingkungan yang besar. Iya, itu adalah kekhawatiran yang saya bawa sih rasanya. Oh, itu menjadi kekhawatiran kawan-kawan semua ya? Iya, betul. Panitia itu ya? Iya. Oke. Iya sih, itu mungkin dari saya buat sekarang sih, Mas. Oh, untuk sekarang. Oke. Iya, bisa aja saya lebih lanjut lagi kan. Iya. Oke, Bang, silakan. Oke, melanjutkan 10 menit 15 detik. Untuk challengers berikutnya dipersilakan dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan, Mas nomor 4.
Salam kenal, Bintang dari UPN. Wah, ngeri you kan. Memang kalau aktivis ini semangat ya. Ya, begitulah. Memang semangat muda tuh emang harus dibahas di sini, harus dibakar di sini. Oh iya. Iya. Kalau kita berbicara tentang reformasi Polri, sebenarnya saya mencoba untuk membawa perspektif yang baru. Kalau tadi kita sudah membahas, wah ini ada kontroversi nih, ada 2 panitia yang terbentuk, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Menurut saya, apa salahnya? Apa salahnya dibuat 2 komite? Apa salahnya dibuat 2 badan untuk percepatan reformasi Polri? Artinya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Harusnya gitu. Oke. Jadi yang harus dipertanyakan adalah teman-teman yang mengatakan ini kontroversial atau mengatakan ini dengan tanda kutip yang negatif, atas dasar apa? Apakah ada tinjauan literaturnya? Ataupun mungkin kita jangan berbicara moral ya. Apakah ini tidak selaras dengan literaturnya ataupun katakanlah reputasi atau prestasi, walaupun ya kita sudah menjadi rahasia umum lah reputasi Polri ini belakangan hari ini seperti apa? Atau ini menjadi beranjak ataupun berdasar tinjauan yuridis. Karena berbeda cerita kalau misalnya kita membahas dalam tinjauan yuridis. Kalau misalnya memang ada dasar hukumnya nih, tidak boleh yang namanya ada pembentukan badan ataupun komite dari 2 badan yang berbeda, 2 tangan yang berbeda. Kalau ada dasar hukumnya berarti itu salah. Tapi kan ini tidak ada kan? Oh, berarti selagi nggak ada dasar hukumnya? Tidak ada fair. Walaupun mungkin ada pertentangan moral atau seperti apa. Tapi menurut saya nggak salah juga. Karena kalau kita berbicara tentang pembenahan yang itu yang dicoba dilakukan melalui pembentukan panitia dari Polri. Ya kan nggak apa-apa kan? Ya ujung-ujungnya tadi seperti yang dikatakan mas-mas yang dari UI, ujung-ujungnya untuk perbaikan Polri. Mungkin nanti hasil luarannya bisa dikolaborasikan. Entah dari tim pemerintahan Pak Prabowo atau dari tim internal kepolisian itu sendiri. Tetapi yang harus diperhatikan ini bukan tentang tarik-tarikan reputasi. Siapa nih yang hasil luarannya lebih bagus? Siapa nih yang hasil luarannya lebih konkret, lebih komprehensif, bertinjauan yuridis paling bagus? Itu bukan, kita tidak berbicara tentang itu. Dan kita bicarakan adalah public trust, kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat. Intinya di situ. Kita lihat apakah hasil yang nantinya akan mungkin dikolaborasikan ataupun mungkin yang akan dipaksakan oleh satu pihak itu bisa mendapatkan kepercayaan rakyat kembali atau tidak. Iya. Tapi bukan potong ya. Tapi akhir-akhir ini kepercayaan untuk institusi Polri itu sendiri naik drastis loh. Nah, apakah kamu yakin itu? Kira-kira optimis terhadap itu? Oh, kenapa tidak yakin? Kenapa tidak yakin? Mungkin saja kita yang kita nih merasa tidak menjadi responden, itu bukan target. Maksudnya bukan target sasaran mereka yang tanda kutip, wah ini saya kasih duit kamu isi itu, bukan. Tapi mereka yang punya kapasitas lebih tinggi daripada kita. Representasi masyarakat tidak harus 270 juta jiwa merepresentasikan, tetapi ada perwakilan kelompok yang membantu untuk menjadi wajah representasi. Artinya perwakilan ya? Mungkin perwakilan, walaupun tidak semua, tetapi dengan dasar untuk mencakup semua kepentingan masyarakat. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Jadi jangan sampai kita, karena mungkin dengan reputasi ataupun fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, ini Polri ikut-ikutan bikin komite percepatan informasi, nanti mungkin begini, percayanya sama Pak Prabowo aja deh. Itu nggak seperti itu menurut saya. Jadi rakyat Indonesia juga harus terbuka wawasannya, pandangannya, hatinya juga harus terbuka. Jadi jangan cobalah kita terus-terusan menganggap Polri ini tidak senang, baik lah ya, buruk tidak lah baik, ya. tidak berusaha untuk berbenah. Jadi kita harus berusaha juga untuk melihat bahwa mungkin orang baik di dalam Polri udah mulai tergoyang nih hatinya nih, atau bagaimana mungkin itu. Jadi kalau jadi saya, hal ini bisa menjadi hal yang sudut pandang baru. Jadi kita tidak boleh kita menyuarakan suara kita, ini demi kepentingan masyarakat, demi kebaikan warga Indonesia. Tetapi lewat penyampaian aspirasi yang kita menyalahkan kembali kepada institusi atau seperti apa. Jadi kita juga harus mencoba mendongkrak kepercayaan masyarakat benar-benar walaupun atas dasar kesalahan. Jadi harus tetap didongkrak hal seperti itu. Jadi kita harus memiliki rasa kepercayaan juga dan berkali-kali lipat kepada alat negara, yaitu Polri itu sendiri. Oh, berarti Bung secara pribadi nih ya sebagai mahasiswa. Ini pribadi aja sebagai mahasiswa. Secara pribadi ini maksudnya Polri ini menurutmu masih oke lah ya, masih baik lah ya di mata masyarakat gitu ya? Kalau di generalisasikan menurut saya tidak. Tapi karena ini saya pribadi, saya sebagai Bintang Hafiz Setiawan saja melihat bahwasannya
memang harus ada pandangan yang baru terkait penilaian terhadap Polri ini. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya digeneralisasikan tidak setuju karena saya yakin 279 juta jiwa. Oke. Sayang sekali Bung waktunya, padahal waktunya masih lama nih. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Melanjutkan 4 menit 59 detik untuk challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan Mas nomor 5. Halo Bung, saya Noel. Dari UBK. UBK ya? Iya. Oke, Noel. Silakan Bung Noel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu kalau kita berbicara tentang Polri, kita berbicara mengenai reformasi, artinya ada yang belum betul di dalam lembaga ataupun institusi itu tersebut. Oke. Jadi kalau Bung tadi mengatakan bahwa Polri hari ini baik-baik saja dan tren itu bisa meyakinkan kita untuk percaya, maka saya rasa ini bukan alasan yang tepat untuk kita mempercayai itu. Sebab pemerintah yang memiliki alat tentu saja dia bisa berbuat sesuai dengan kepentingannya gitu. Apalagi kita tahu bahwa lembaga Polri ini adalah lembaga tertinggi negara yang kemudian juga dapat mengakses segala kebutuhan baik itu daripada media dan lain-lain. Karena bagi mereka ini bukan peningkatan track record menurut saya, tetapi ini lebih daripada citra. Membangun citra di masyarakat bukan dengan prestasi dan lain-lain, kinerja dan lain-lain, tetapi dari memanfaatkan media. Nah, ini menurutku tidak fair gitu bagi masyarakat. Sebentar, berarti ada settingan nih dengan cara menggunakan media nih. Tentu saja itu suatu manipulasi yang dilakukan itu. Manipulasi daripada media. Untuk bagaimana agar kepercayaan masyarakat itu, agar Polri ini terlihat sebagai institusi yang masih dipercaya atau yang masih tren di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya menegaskan bahwasanya ketika kita berbicara tentang reformasi hari ini, maka tentu saja ada yang belum benar, ada yang masih menyimpang daripada tujuan, yaitu kalau kita merujuk pada Sumpah Polri itu Tribrata dan lain-lain. Bagaimana memprioritaskan menjaga keamanan masyarakat, mengayomi dan lain-lain. Nah, itu saya pernah mengikuti salah satu kegiatan itu di Polri itu kan. Dan mereka bersumpah itu mengucapkan Tribrata, tiga poin itu yang mencakup tentang keamanan wilayah, keamanan masyarakat dan lain-lain. Nah, jadi karena itu saya lebih pada berbicara tentang nilai gitu. Bagaimana nilai masyarakat itu harus menjadi pandangan umum bagi Polri untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, karena kalau kita melihat hari ini kan Polri ini seakan-akan itu mereka lebih menyengsarakan masyarakat gitu. Oh iya ya. Ada 602 kasus yang saya lihat, kasus kekerasan yang dilakukan oleh institusi Polri ya. Bukan institusi tapi oknum ini masuk ke oknum ya, bukan ini bicara. Kalau bilang takutnya nanti kan oknum ini bisa satu mabes itu. Jadi itu menurutku yang harus dibenahi adalah bagaimana di dalam struktur birokrasi itu, yakni seperti Listio Sigit dan petinggi-petinggi Polri itu selalu mengadakan pendidikan kepada institusi itu, anggota-anggota Polri, agar bagaimana kemudian mereka bisa berjalan sesuai dengan nilai yang sesungguhnya, value yang sesungguhnya gitu. Oh, berarti ada pendidikan yang lebih spesifik karena kan pada dasarnya itu ketika menang polisi itu kan ada pendidikan khusus juga untuk mereka. Berarti setelah menang ada pendidikan yang lebih spesifik lagi untuk mereka. Betul. Lebih ke moral atau gimana ini? Sebenarnya urusan moral itu sebenarnya urusan pribadi, tetapi kenapa kita membutuhkan pendidikan itu? Kemarin kan ada salah satu usulan itu yang mengatakan bahwa polisi ke depannya itu seharusnya daripada fakultas hukum gitu, harus kuliah S1 gitu. Tetapi kalau kita melihat secara seksama ya, bahwa Polri ini sesungguhnya adalah alat daripada masyarakat, bukan alat politisi gitu. Alat
dari masyarakat untuk melindungi, mengayomi masyarakat gitu. Artinya membantu masyarakat kecil lah ya pada Iya, dasarnya. betul. Oke. Nah, Oke. Jadi menurutku selain daripada pendidikan itu, Polri juga harus memperkuat hukum di dalam hukum ya. menjalankan fungsinya gitu. Bicara kepastian hukum lah ya. Iya. Oke. Kenapa? Karena ketika payung hukumnya udah robek, maka di situ akan kemasukan air gitu. Oke. Masuk air nanti Iya. bisa ini Jadi ya. basah kan. Oke, Jadi lembaga secara umum bisa terguncang. Iya, itu. bisa terguncang. Ada banjir besar ya. Banjir besar itu. Ya, Jadi oke. oleh karena itu, itulah. Aduh, Bung, sayang banget waktunya udah habis untuk segmen kedua. Nanti untuk segmen ketiga. Ayo Oke, silakan. terima Bung. kasih, Bung. Ya. Baik, terima kasih untuk segmen kedua telah selesai, dan dari beberapa statement kawan-kawan saya rasa ini sangat menarik ya di segmen kedua ini, karena ada saya lihat dari pandangan mereka ada yang pro dan kontra nih, dan ini akan menjadi perbincangan kita dan harus kita sikapi bersama-sama di segmen ketiga. Terima kasih. You don't have to do anything. You are enough. Halo sahabat milenial, kita udah di penghujung acara. Ini segmen ketiga terhadap diskusi kita mengenai reformasi Polri. 3, 2, 1. Silakan Mas Baju Hitam. Nomor 8. Wawan dari saya lanjutkan tadi pembahasan Bung. Silakan. Kalau ada teman-teman yang bilang polisi lagi baik-baik saja, enggak deh. Kalau kita melihat di berita, brutalitas kepolisian sekarang ini sangat tidak baik. Buruknya penegakan hukum. Ada yang jamin nggak penegakan hukum di kepolisian itu benar? Sesuai prosedur nggak? Enggak, no. Oke. Penanganan kasus pidana itu lambat, coy. Lambat ya. Lambat banget. Dan itu diakui sama Wakapolri kemarin ya, Yes. tentang laporan Yes. masyarakat ya. Dan kalau kita melihat statement dari Prof. Yusril, dia heran kenapa masyarakat lebih percaya Damkar. Oh, ini ngeri ya. Dia heran. Kenapa? Artinya apa? Trust masyarakat kepada kepolisian itu udah lemah. Berarti nggak percaya Nggak gitu. percaya. Dan penegakan hukum dan lain-lain sebagainya itu. Tadi ada kawan yang bilang bahwasanya pendidikan untuk kepolisian itu sangat perlu. Saya sepakat. Sepakat itu. Coba kita bandingkan atau bayangkan dalam kita tamatan SMA itu mendaftar jadi polisi, ada nggak jaminan dia paham tentang hukum ya? Ada nggak jaminan? Secara pribadi saya nggak sih. Ada jaminan. Makanya kalau dia lolos itu, kita juga tidak bisa lari pungli-pungli itu atau transaksi politik, calo-calo gitu ya. Ada itu banyak. Ya, dan kalau pintu busuk, apakah di dalamnya juga busuk? Tentunya busuk dong. Masa ya mendaftar jadi polisi, banyaklah hal-hal seperti itu kita ketahui. Jadi kalau ada yang bilang internal ataupun lembaga kepolisian saat ini bagus, no, nggak ada yang bagus. Di daerah sana banyak kok, saksikan aja. Saya daerah Kecamatan Gomo, Kabupaten Selatan, terdalam. Apakah ada banyak kasus-kasus, brother? Iya. Nggak ada jaminan polisi itu baik-baik aja. Penanganan kasus pidana, BAP dan lain-lain, ada penyiksaan dan lain-lain sebagainya. Dan ini sangat penting bagi reformasi kepolisian ke depan, supaya lebih paham terkait hak asasi manusia, HAM. Bicara hak. Udah banyak kejadian-kejadian yang sudah dilakukan oleh kepolisian, yaitu terkait dengan penindasan, kekerasan. Iya. Satunya demonstrasi kemarin, ada korban itu. Represif lah ya. Bagaimana keluarga korban atau secara kemanusiaan lah, lu menindak orang dan sementara lu aparat, masa lu nggak paham HAM, masa lu nggak paham hak asasi manusia? Iya. Itu menurut saya itu kewenangan sudah melebihi batas. Menyakitkan ya hati dan masyarakat. itu perlu diperbaharui dengan adanya reformasi kepolisian ini. Nah, kemudian kita juga harus mengkritik karena kita mahasiswa. Kalau kita tidak mengkritik, ya kita kepolisian itu akan merasa benar apa yang mereka lakukan. Oh iya. Justru kalau kita melihat
pernyataan Rocky Gerung, kritik itu penting untuk menghindari krisis gitu loh. Jadi kita sebagai mahasiswa atau masyarakat kita harus menjadi lebih punya power dari Agent of masyarakat control ya. dari masyarakat pada umumnya. Jadi itu penting untuk kita mengevaluasi ataupun mengawal reformasi kepolisian ini. Itu yang saya sampaikan, Bung. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bung. Silakan kembali ke tempat. Melanjutkan 11 menit 42 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan Mas Benji. Silakan, Nur. Ya, silakan, Nur. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Berbicara tentang reformasi Polri, sebenarnya ini hal yang bagus di negara kita ini, bahwasanya kita tahu institusi Polri ini banyak sekali perlakuan yang tidak baik yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Artinya kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini tidak ada sama sekali, walaupun ada data yang menunjukkan sekarang atau survei yang menunjukkan bahwasanya institusi Polri ini tingkat kepercayaan publik itu terhadap tinggi ya. Tinggi, tapi itu tidak semena-mena kita percayai. Oke. Nah, artinya saya setuju atau berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah merespon cepat kritikan ataupun masukan-masukan dari masyarakat dalam membenahi institusi Polri ini. Oke. Artinya dengan dilakukan reformasi ini, kita berharap institusi Polri ini dapat mendapatkan citra yang baik lagi kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau mengulas dari belakang, banyak sekali kasus yang sebenarnya mungkin teman-teman juga sudah menyampaikan tadi yang mengakibatkan citra daripada institusi Polri ini tidak baik di mata masyarakat. Ya. Nah, ini dengan adanya reformasi ini kita berharap tim-tim yang telah dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo ini benar-benar bekerja dalam membenahi baik dari struktural, sistemnya dan sebagainya, sehingga institusi kebanggaan kita ini dalam pengayoman pengamanan di negara ini benar-benar berjalan dengan baik. Ya. Oke. Sebenarnya dengan dibentuknya tim reformasi ini adalah suatu tamparan sebenarnya bagi institusi Polri. Kenapa? Tamparan ya untuk mereka. Oke. Kenapa? Masa seorang kepala negara harus turun tangan dalam membenahi institusi Polri ini? Padahal kepala negara telah memberikan amanat dan tugas kepada Kapolri dalam menjalankan tugas memimpin institusi ini. Masa seorang kepala negara harus turun tangan lagi untuk membenahi ini? Jadi, iya. saya rasa suatu tamparan bagi institusi Polri itu sendiri. Dan saya juga setuju sebenarnya ketika Pak Kapolri membentuk tim reformasi di kubu internalnya. Di tubuhnya sendiri ya. Artinya, cuman yang menjadi permasalahannya ini adalah hal yang sangat memalukan. Oh, memalukan apa itu? Kenapa memalukan? Ini terlambat mereka dalam membenahi internal mereka sendiri. Oh, ada sesuatu hal yang terjadi baru Mereka ada pembenahan. Oh iya. Ini hal yang memalukan sekali sebenarnya. Oh iya. Seorang presiden negara turun tangan dalam membentuk tim, baru mereka turun dalam membentuk tim mereka sendiri. Dan ini keterlambatan daripada institusi Polri itu sendiri. Kurang merespon lah ya apa kritikan masyarakat. Ya, oke. Nah, jadi kita berharap dengan adanya tim reformasi ini institusi Polri ini dapat kembalilah kepercayaan masyarakat kepada mereka kepada mereka. Ya, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, Bung. Baik, silakan. Oke, dengan sisa waktu 8 menit 34 detik kita lanjutkan dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan Mas. Nomor 3. Yuk. Ya, tadi kalau misalnya memang ada yang membicarakan tentang apa yang terjadi dan kita lihat hari ini tentang institusi Polri itu baik-baik aja, ya sebenarnya pasti teman-teman di sini pun penonton tahu lah itu for the sake of podcast aja sebenarnya. Karena nyatanya dengan nggak perlu moralitas yang cukup, nggak perlu pemandangan tentang realita yang konkret. Sebenarnya apa yang kita rasakan itu jelas gitu tentang Polri, penyikapannya kayak gimana dan pemandangannya kayak gimana secara institusi gitu. Karena suka tidak suka ya Polri bisa dibilang institusi yang paling dekat sama masyarakat kan.
Itu yang paling dekat sebenarnya. Iya, Ya. suka nggak suka kita melihat mereka di lalu lintas Iya, misalnya. lalu lintas. Kita melihat dan bertemu mereka dengan polisi-polisi kalau misalnya mengurus surat dan lain-lain gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa ya, kita dekat banget sama polisi, apalagi kalau misalnya pas lagi jadi masa aksi gitu. Iya, Teman-teman tahu Oke, lah. berhadapan-hadapan ya. Si Tapi kawan-kawan dekat itu. kan, kalau berhadapan Iya. tetap dekat kan. Iya. Gitu. Dengan caranya mereka lah gitu. Makanya memang harusnya polisi juga mengerti gitu. Kalau masyarakat juga meminta hal yang sebenarnya bisa dibilang untuk kebaikan institusi mereka juga gitu. Karena Iya. kenyataannya ya mereka institusi yang bisa dibilang bekerja dengan SOP-nya sendiri kan gitu. Iya, iya. Dengan caranya sendiri kan. Iya, iya. Beda gitu sama yang mungkin bisa dibilang perwakilan dan Iya, lain-lain iya. gitu. Nah, karena memang itu terjadi dan sekarang segala penindasan, kekerasan, represivitas HAM Iya. yang mungkin sudah sering dibahas di berbagai forum diskusi, di Iya, berbagai iya. mediasi dan segala macam, tapi hal-hal yang mungkin belum bisa dibicarakan kayak misalnya yang masalah pengurusan SIM, masalah Oh, iya. penindakan lanjutan kriminalitas, Iya, iya, iya. pelaporan gitu. Iya, iya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang juga menjadi batu loncatan mereka untuk gimana caranya meningkatkan elektabilitas mereka kan. Iya, gitu. memperbaiki dari Iya. situ ya. Ya. Polisi tuh nggak bisa yang kayak misalnya anggota-anggota yang dengan apa namanya dengan laganya populis merakyat dan segala macam terus elektabilitas naik gitu, survei naik tuh nggak bisa. Mereka harus bertindak secara konkret gitu, menindaklanjuti pelaporan gitu kan, lalu lintas apa segala macam kriminalitas gitu, dan gimana caranya tetap menjamin HAM gitu. Iya, iya. Kalau misalnya yang memang terjadi kayak begini, ya sebenarnya nggak bisa diheranin juga kalau misalnya sampai ada pihak eksternal yang tadi teman-teman bicarain kan, pemerintah dan kepresnya untuk tim lanjut gitu. Ya aku pribadi sebenarnya nggak yang kontra juga dua tim itu dibentuk gitu. Ya. Tapi kan emang yang harus ditekenin adalah stop narasi dan berhentikan narasi bahwasannya ini adalah tim pro yang ini, pro yang itu gitu. Iya, Karena iya. nyatanya kan ini untuk kebaikan institusi juga. Kebaikan institusi yang adalah alat negara itu untuk kepentingan negara juga. Iya, Kalau iya. misalnya negara yang lebih baik, jelas warga negaranya juga pasti kan lebih mendapat kebermanfaatannya kan. Iya, 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 Gitu. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya hal-hal yang bisa dibilang diperlukan gitu kan, objektivitas gitu kan, progresivitas dan lain-lain itu bisa dilaksanakan tanpa ada afiliasi dan juga membangun narasi yang liar lagi gitu ke publik gitu. Karena nyatanya yang terjadi sekarang apapun sebenarnya yang dilakukan sama polisi sama Polri gitu kan, itu kan hal-hal yang bisa dibilang apa ya, yang di luar gitu, di luar dari tanggung jawabnya gitu. Oke. Karena saking bencinya gitu, saking suzonnya, saking benar-benar kita udah nggak bisa menilai dia lebih daripada yang terjadi gitu kan. Udah nggak Pembunuhan, respect lagi ya. udah gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi dimulai dari pembentukan narasinya dulu gitu. Iya, iya. Polisi harus paham mereka yang paling dekat sama kita, dan kenyataannya kita juga memerlukan mereka gitu. Iya, dalam hal-hal yang bahasnya bisa dibilang apa namanya? Seberharian gitu. Seperti Iya, 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 layaknya betul. politik lah. Iya, iya. Itu sih paling kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih Bung, silakan. Oke. Melanjutkan 4 menit 41 detik. Kita mulai dalam hitungan 3 2 1. Silakan nomor 2. Iya Bapak, memang menurut survei Litbang Kompas ya, Iya. di 2025 trust pada Polri Iya. meningkat 70%. Nih saya curiga nih bukan Polri yang kita tahu ini. Ini kayaknya polisi tidur teman-teman. Polisi tidak. Iya. Kok bisa gitu ya? Coba apa ini? Karena kan memang kita tahu semuanya lah. Ya. Negara kita ini seperti apa. Bahkan terkadang media-media yang ada di negara kita teman-teman semuanya seringkali dimanipulasi. Bukan saya bernegatif thinking teman-teman. Namun memang realita di negara kita seperti itu. Birokrat-birokrat yang di atas ataupun mungkin elit-elit yang di atas seringkali tidak berpihak pada rakyat. Oke. Namun mencari keuntungan sendiri dan ada kepentingan sendiri. Kita balik ke topik reformasi Polri. Tadi ada salah satu teman saya mengatakan bahwasanya ada 2 komite itu tidak apa-apa. Namun menurut memang public principle yang ditulis oleh Charles Lindblom, semakin tidak jelas tujuan sebuah kebijakan, semakin banyak aktor yang muncul untuk mengklaim arah reformasi. Oke. Ini kan jelas banget yang terjadi di sekarang gitu, di kepolisian Indonesia dan di negara kita. Kalau negara punya visi yang konkret,
Sebenarnya satu visi dan satu tim itu aja sudah cukup. Iya. Iya. Artinya orang-orang yang berkompeten yang masuk di situ Iya. ya. Oke. Karena menurut saya ini juga pembentukan tim atau pembentukan komite ini tidak pure hasil daripada memang ingin membenahi. Oke. Terus? Namun hanya respon, sekali lagi respon simbolis. Oh, formalitas jadinya. Formalitas jelas. Hmm. Pemerintah, mohon maaf sekali Pak Prabowo dan juga Pak Listio Sigit ini sama-sama ingin mencari atensi karena memang kan timingnya kepolisian ini lagi buruk. Iya. Bagaimana supaya pemerintah ini dan juga Polri ini bisa yang namanya mengambil atensi masyarakat bahwasanya oh kami pengen loh membenahi ini. Oke. Oh Polri nggak mau kalah. Pak Listio Sigit juga nggak mau kalah. Oh Pak Prabowo udah buat kayak gitu. Oh Pak Prabowo, saya rasa saya juga bisa Pak Prabowo kayak gitu kan. Ya. Menurut saya reformasi yang terjadi ini bukan pure dari memang hasil daripada respon daripada keresahan masyarakat kita semuanya. Oke. Lalu juga kalau misal memang dua komite itu sinkron, menurut saya ini malah menjadi salah satu hal yang luar biasa gitu. Kenapa nggak dileburkan saja gitu? Pemerintah bekerja sama dengan Polri meleburkan dan ini kan malah membuat efisiensi gitu. Jadi satu ya. Satu komite. Oh, artinya efisiensi sesuai visi misi Bapak Presiden Prabowo. Betul sekali. Oh, ini kan oke. Malah memang sesuai dengan prinsip kebijakan yang ada seperti itu. Oke. Karena kan bisa kita lihat ya teman-teman, seringkali bahwasanya pemerintah di Indonesia ini membentuk sesuatu, namun pada implementasinya sangat kurang. Iya. Seperti itu. Yang saya khawatirkan memang sekali lagi bukan negative thinking. Namun inilah memang daya kritis saya gitu melihat kewaspadaan kita sebagai masyarakat seperti itu. Iya, betul. Memang kan di sisi pemerintah, tim komitenya itu membicarakan tentang tata kelola, pembatasan kewenangan daripada Polri itu sendiri, terus juga bagaimana supaya bisa Polri itu fokus gitu, lebih fokus. Fokus ya. Ke ranah-ranah sipil masyarakat yang memang penting. Jadi kewenangannya itu agak mungkin dirembukan, difokuskan. Oke. Namun Pak Listio Sigit sudah disebutkan juga sama teman-teman semuanya itu lebih fokus ke arah kultur, terus juga mungkin ya kebiasaan polisi-polisi yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Jika benar reformasi ini nasional, kenapa negara ini tidak mampu gitu menyatukan narasi? Oke. Jika memang ini benar-benar kepentingan bangsa, kenapa pemerintah dan Polri berjalan sendiri-sendiri? Berarti ada dua ini. Iya. Harusnya harapannya dibuat jadi satu gitu. Oke. Bahkan kata Graham Allison dalam teori organizational politics model, ketika dua unit pemerintah membuat kebijakan yang berbeda untuk satu isu yang sama, itu bukan tanda sinergi, Bapak. Terus? Itu adalah tanda perebutan narasi dan ingin memegang kendali. Waduh, mantap. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Ya, oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik teman-teman, sahabat milenial, aktivis, mahasiswa seluruh penjuru tanah air. Kita sudah di penghujung acara dan telah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Dan beberapa statement dari kawan-kawan semua tadi, ada beberapa harapan, ada beberapa kritik yang begitu tajam untuk institusi Polri, terutama kepada Bapak Listio Sigit. Dan semoga apa yang mereka sampaikan ini menjadi atensi penting untuk Bapak Listio Sigit dan seluruh institusi Polri, bahwasanya masukan-masukan ataupun kritik-kritik dari kawan-kawan mahasiswa ini dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Sekian, saya Yuken Resman Hulu, saya ucapkan terima kasih, merdeka! Merdeka.